Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan kita umat manusia hidup di dunia ini. Al-Quran telah diturunkan untuk menjadi pegangan hidup, untuk memecahkan seluruh masalah kehidupan kita di dunia ini. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi solusi dari seluruh permasalahan kita yang ada di dunia ini. Ibu bisa baca Quran, Bu? Bu, bisa baca Quran, Bu? Bisa, Bu? Juara berapa? Juara 1. Pesertanya cuma 2. Yang 1 pilek. Bu, bapaknya bisa ngaji enggak, Bu? Suaminya bisa ngaji enggak? Pinter mana sama Muhammad? Beda tipis ya. Balik aja aing. Orang-orang Islam, umat Islam wajib hukumnya bisa baca Quran secara benar seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodoh umat Islam nggak bisa ngaji. Sengsara ibu-ibu muslimah nggak bisa ngaji, sengsara hidupnya. Umat Islam tidak bisa ngaji, umat Islam yang tolol, lol, rugi besar. Kalau kita nggak bisa ngaji, Bu, nggak bisa baca Quran dengan benar, nanti sholat kita nggak benar. Tuh. Makanya wajib dalam sholat rukunnya ada baca Quran. Kalau baca Qurannya nggak benar, sholatnya nggak sah. Tuh. Wajib baca Quran itu dengan benar. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Baca Quran wajib dalam sholat. Harus benar. Bu. Nah, urusannya nanti ketika sholat kita nggak benar, pasti akhlak kita, perbuatan kita nggak akan benar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bu, Bapak, inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah manusia dari berbuat keji dan berbuat munkar. Salat dapat mencegah kita yang salat ini dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang-orang yang sholat, insya Allah akan terpelihara dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya apa? Kalau seluruh orang Islam ini sholat, sholatnya bagus, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya diijabah, insya Allah akhlaknya jadi mulia, terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan selamat umat Islam.
Kalau di Republik Indonesia ini ada 230 juta umat Islam yang ada, sholatnya benar semua, bagus semua, insya Allah Indonesia gak ada koruptor, gak ada maling, gak ada si pada metengku. Meteng tuh meteng. Hah? Hah? Kerunuh dihula tuh. Cendol dikalah paan untung cendol saya perut ngecendol saya bapaan. Kalau kita muslim salatnya bagus, diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Kenapa si Warto pulang dari masjid nyolong sendal? Ayo. Habis sholat Jumat ada yang nyolong sendal. Kunaon tas sendal teh hilang di masjid? Ayo juri gitu. Sendal hilang di masjid, sajadah leungit di masjid, naon deui? Kotak amal leungit di masjid. Kunaon tah? Aya jurig, aya maling. Tuh. Kenapa di masjid ada maling? Kenapa di masjid orang sholat ada maling? Sholatnya enggak benar. Ibu bapak sekalian, saya pernah diundang ngaji di penjara. Bukan saya masuk penjara, diundang mengaji di Salemba, penjara Salemba, Hotel Prodeo. Ketika itu habis Jumat acaranya, sebelum Jumat sudah hadir di situ. Bapak kaget kita, kaget. Pas hari Jumat di penjara Salemba itu, pas Jumatan, yang Jumatan banyak banget. Masjidnya penuh, khotibnya bagus, imamnya fasih, adzannya melengking. Di penjara, di Hotel Prodeo dibui, dibui imamnya fasih, ayah kiaina. Cari. Ayah kiaina. Tuh. Kiainya ada, ustadznya banyak. 99% di sana Islam. Penjara. Di penjara Salemba Islam. Pas Jumatan subhanallah, adzannya melengking, khotibnya bagus, tuh imamnya fasih. Kunaon eta teh nu fasih teh di penjara? Aya urusan naon tah? Kalau urusannya politik maklum. Tahu rupanya mereka yang masuk penjara itu nyolong. Ustadz maksiat, kiai korupsi itu nyolong, maling. Tuh, hadirin, yang kita pertanyakan sekarang gini, kenapa di penjara itu kebanyakan kok orang Islam? Memang Indonesia Islam semua, yang sebagian kecil aja. Kenapa orang-orang Islam dari mulai yang awam sampai yang alim banyak yang tersangkut permasalahan kehidupan maksiat di dunia ini sampai masuk ke penjara? Kenapa? Padahal Quran ada, sholat Kenapa? Salah satu diantaranya karena imannya kurang bagus, iman takwanya, imtaknya kurang bagus. Yang kedua, sholatnya nggak beres.
Jadi fungsi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak berfungsi di situ. Kenapa? Sholatnya enggak beres. Tuh si Romli sana, Romli Jakarta, bukan Romli sini. Nanti ngancem saya lagi. Romli, Bu, teman saya namanya Romli. Romli punya istri Aisyah, punya anak 2, Ahmad sama Hamid, 2 anaknya. Fanatismenya bagus, fanatik Islamnya bagus, tapi ilmu agamanya nggak bener, nggak pernah pesantren, nggak pernah belajar ke pengajian. Tuh. Kalau fanatiknya bagus, habis dari kantor maghrib jamaahan sama istrinya Aisyah sama anaknya 2 Ahmad sama Hamid, opatan tak jamaah. Jamaahan nges 2 tahun. Ngan ayatnya eta kene, terbuka hafalan. Tenalar naon. Tuh Islam abangan. Fanatiknya bagus, sholatnya kalau maghrib berjamaah, tapi apalana eta kene geus 2 tahun di pasar kulhu kul au. Maghrib deui kulhu kul au, maghrib deui kulhu kul au. 2 tahun di pasar kulhu si Ahmad mabok kulhu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu mat kulhu kulau. Inna a'tainakal kautsar. Mat anyar. Oh, anyar euy, hebat Bapak euy. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna untuk deui. Oh, inna si Ahmad mat. Pak. Innalillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Ruku. Si Romli ruku, Aisyah ruku, si Ahmad sama si Hamid mun ruku. Mit sahan modar mit. Ribut batal salat. Tuh, coba hadirin, anekdot aja, lucon. Itu terjadi kenapa? Karena kita orang-orang Islam fanatiknya bagus terhadap agama, tapi nggak ngerti aturan-aturan agama. Tuh. Al-Quran dikebumikan untuk kita, untuk menjadi pedoman hidup, menjadi bacaan yang sangat signifikan pahalanya. Ari maca Quran teh Bu, sanes diganjar 1 lembar sanes. 1 mushaf sanes, 1 juz sanes. Tapi diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala per huruf. Alif pahala. Ba pahala. Ta per huruf diganjar oleh Allah. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tuh. Jadi alif lam mim
30 pahala. Kalau satu Quran, hitung dewek. Betapa besarnya baca Al-Quran pahalanya. Itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tuh. Itu masing-masing punya ciri khas. Jawa berat, Sunda ringan, Anif ma Sunda ma ta ha nyib. Kalau Jawa medok ba ta dal jim, ya kan? Itu masing-masing punya kelemahan. Kalau ngidul lagi beda lagi. Pangala pangalu pangalat pangalata pangalna pangalta pangaltuma pangaltum pangal. Bapak Ustadzmu ngamar, Bapak Ustadz Abdul Gopur, teman saya Bapak Ustadz Ngabdul Ngajis. Coba sebab ainnya jadi ngain di sini ya sini. Di situ udah mulai situ gitu tuh. Iya, Banyumas, Purbolinggo, Purwokerto, sini dikit. Sudah gitu. Itu di sini juga daerah Sepawan itu. Sudah enggak juga. Tuh. Ya. Beda-beda di sini. Nah, yang beda-beda itu mesti disatukan, dibersatukan, disamakan dengan yang punya huruf itu huruf Arab. Kalau Quran itu huruf Arab, kita mengambilnya ke Mesir. Unzila bi Makkah wa quri'a bi Misra wa kutiba bi Istanbul. Quran itu gitu. Jadi Quran itu turunnya di Mekah, bacanya di Mesir, dicetaknya di Istanbul. Quran Istanbul itu paling bagus cetakannya. Dulu ada Quran Istanbul yang segini nih. Tuh, Quran Istanbul yang kecil tuh orang sini pakai jimat buat nipu. Tuh, Istanbul. Turunnya di Arab, tapi yang jago-jago baca Quran itu orang Mesir. Juaranya banyak juga orang Indonesia. Di Arab jarang yang menang. Iya tuh, kenyataannya begitu emang. Ya, turun di sana Al-Quran Karim. Itu kita harus bisa baca dengan baik, Bu. Kita berkiblat ke Mesir dalam bacaan Al-Quran. Muslim mesti bisa baca Quran dengan benar. Habis maghrib ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya gitu, istrinya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin. Kalau yang ngajar suaminya tuh manja, bisa nggak beres-beres. Wal Qur'anil Hakim, Wal Qur'anil Hakim. Bu, Yasin, iya-nya 2 harkat, sinnya 6 harkat, Bu. Sabar ngajarnya. Tuh. Walqur, roknya tafkhim. Qur'anil Hakim. Latihannya gini, Bu. Latihannya gini. Alif. A I U ba. Ikut. A I U ba. A I U ba. An ani ana minal mu'nimai an ani a. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Buban bani babna minal mubnima biban bani ba.
Gitu. Mbak, kenapa orang di sini di sana tuh? Kenapa? Mbaknya tuh tebal sekali. Babi, tembak sendal aku. Mbak, nggak begitu, karena ada anginnya, karena hamas. Nggak ada hamas, Mbak itu. Mbak, babimu mamba. Bukan, nggak ada anginnya. Dal, ya, bukan dal, nggak boleh ada anginnya, nggak ada hamas di situ. Ya, latihan huruf begitu. Terus saya sampai capek. Ya, jim. Yang susah biasanya kita orang Jawa tuh huruf ba, ya, karena tekanan ba, jim, dal, ro, to, lo, bod. Susah. Orang Sunda biasanya kering, ketipisan. Ma, rekam mana? Anu. Ini yang senal. Jawa kan sendal. Ya, banyak perbedaan di situ. Ya, kalau Padang lain lagi. Lakanui, kolu anui, minui. Baru bahasa Jawa. Ya. Nanti Bu belajar dengan lagu. Kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Baca oleh kalian Al-Quran itu dengan lagu. Lagunya lagu Arab. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baca Al-Quran itu, zayyinul Qur'an, hiasi Quran itu dengan suaramu. Perintah Nabi, baca Quran itu pakai suara yang bagus, pakai lagu yang bagus. Lagunya lagu Arab, jangan pakai lagu itu tuh sebelah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu apa tuh? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Azan ayya anas si Asep muncul lagi, nggak jadi bangun. Aduh, lagu bojong itu. Tuh, iya, adanya lagu gitu. Yang Jawa nggak bukan juga Jawanya. Warjo, Mang Warjo, kalau ngaji jangan pakai lagu Jawa, nggak boleh. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin. Boleh nggak? Bagus nggak? Nggak boleh. Iqra'ul Quran biluhunil Arab, dengan irama Arab, dengan lagu Arab, dzuk Arab. Nggak boleh, ya. Karena bacaan kita nggak beres, sholat kita nggak beres juga, sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya pekerjaan kita tidak bisa terhindar dari pekerjaan maksiat. Republik Indonesia ini Muslim terbesar di bumi Allah. Jumlahnya 200 juta lebih umat Islam, termasuk yang suka nyolong.
Yang korupsi di pengadilan pakainya jubah, kurang ajar. Kalau orang masuk penjara, mesti deh yang sipit-sipit, yang Cina juga pakai peci. Konotasinya itu jadi kalau yang brengsek-brengsek itu waktu itu Islam. Tuh lihat tuh, yang pemerkosa diadili di pengadilan, pakai peci. Yang korupsi pakai jubah. Edan. Tuh. Kita termasuk kita umat Islam ini dipermainkan oleh kebiasaan kultur suatu negeri yang biasa seperti itu. Hadirin sekalian, mari kita tingkatkan SDM, sumber daya manusia kita ini sebagai muslim, diantaranya dengan benar-benar kita membaca Al-Quran dengan baik, kemudian dengan itu kita bisa sholat dengan sebaik-baiknya. Standar awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Nanti di akhirat yang pertama ditimbang, dihisab sholat kita. Kalau sholatnya beres, insya Allah semua beres. Gitu. Standar kehidupan, standar nilai kehidupan kita, standar sumber daya manusia kita itu sholatnya umat Islam. Tuh. Coba. Sekarang ini kan kita susah, Bu. Kalau ada grup tukang adu ayam, ada di situ tuh tukang adu ayam, dilihat juga situ pas apa? Pas yang tukang adu ayam namanya Khalidin, Jupri, Wasturi, Khairi, tuh. Yang adu ayam orangnya orang Islam, pakai totoan. Ya. Yang koruptor pakai jubah. Ada lagi razia wanita tunasusila, WTS. WTS itu non Jablay, dongdot, sengseong, non dari lonte, telembuk, dagus, yang punya dagus. Tuh. Ada razia wanita tunasusila WTS, jable alias lembuk, lonte, sengseong, bodon, dongdot, dirazia. Begitu ketangkep namanya, ya Allah Gusti, itu dongdot, KTP-nya ngaran Sophia. Hari KTP ngaran Sophia, agama Islam, anak Pak Haji Anu, pekerjaan dodol kue apem, nah, apem, tuh. Bodoh amat. Serabi miring. Razia wanita tusila, dongdotnya juga KTP-nya Islam. Yang korupsi KTP-nya Islam, semua KTP-nya Islam, tapi maksiatnya jalan terus. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak mendalami Islam. Islam itu apa? Kenapa seperti itu? Karena baca Quran juga nggak beres, nggak ngerti baca Qurannya, dan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kalau kita baca Quran bagus, kemudian sholat kita bagus, benar, kita mengerti isi kandungan Al-Quran, dan kita beriman kepada Allah, iman takwa kita tinggi kepada Allah, insya Allah semuanya akan selamat. Tuh.
Bu, bu, coba. Kita harus selalu ingat bahwa Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Kapanpun saatnya Allah melihat kita. Di masjid ada Allah, di kamar kita ada Allah, di pasar Allah ada, di mana-mana Allah ada. Kita kan Islamnya kadang-kadang di masjid. Waktu di masjid kita Islam, sholatnya bagus, nangis lagi, apalagi lebaran, nangis. Giliran di pasar nipu. Pasar sana, ini bagus bu, bagus, bagus. Nipu di pasar mah. Ada saya bu, teman saya beli mangga bu, mangga teh amis, amis kabeh. Hah? Amis. Dicoba, iya manis. Beli 10, sejinah namanya 10. Sampai rumah dicobain, wah beli mangga 10 bagus. Pas dicobain, Hasyim. Nomor 2 Hasyim. Dulu Hasyim kabeh Hasyim kabeh. Balik ke pasar. Amang, ngawa dulu siapa? Cina Aramis. Hasyim. Sok cobain. Suruh nyoba. Bapak, ulah gitu. Kunau gitu. Ulah gitu Pak, sabar. Bapak teh meser sabaraha? Sabaraha hiji meserna 10. Alhamdulillah masih lumayan Bapak teh 10. Abdi mah 2 kintal. Harasem kabeh. Bapak lumayan cuman beli 10 biji 2 kilo asem, lumayan Bapak rugi cuma 10. Saya Pak 2 kintal Pak, beli sama Mang Somad, asem kabeh Pak. Nah emang turun temurun bohong ngawadul teh. Itu turun temurun dari Habil Qabil. Kenapa begitu? Karena kita tidak menjalankan Al-Quran. Kalau kita konsisten dengan Al-Quran, pasti kita akan baik. Pasti kita akan Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita perbaiki kehidupan kita. Kita tingkatkan SDM, sumber daya manusia kita, iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan salat. Kenapa? Salat itu kita berdialog dengan Allah langsung tanpa tabir. Salat itu kita berjanji dengan Allah, bersumpah di hadapan Allah, ya Rabb, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Merasa nggak sumpah begitu Bu? Kalau salat merasa nggak sih berdialog dengan Allah? Salatnya gitu. Toin amin. Allah Akbar.
Sholatnya kita ini nggak beres, makanya banyak yang nggak akhlak, jadi nggak benar. Yuk tarawih, ayo. Yasin, Allah ditipu. Yasin doang. Memang ayat sih. Dalilnya memang ada ayat, tapi nipu eta mah. Yasin doang. Rakaat kedua, Allahnya dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Allah ditipu sama kita. Padahal kita bersumpah di hadapan Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini masih banyak dari masalah ketauhidan yang nggak beres. Tiap hari sumpah pada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, kan itu ibadahku karenamu ya Allah, untukmu ya Allah, tidak untuk yang lain, karenamu ya Allah. Itu sumpah kita, ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sumpah semua. Tapi habis sumpah apa isinya? Ketika kita menghadap seorang pejabat, Bapak, Bu, kita diundang SBY. Kita diundang oleh SBY hari Senin jam 10. Kan hari Minggu udah berangkat, ya enggak? Dari sini ke Jakarta hari Minggu udah berangkat, diundang oleh SBY. Ibu-ibu pengajian di sini diundang semua. Diundang hari Senin jam 10. Ibu-ibu mesti jam hari Minggu udah berangkat ke sana ke Jakarta, nginep ke Jakarta. Belum lagi utang seragamnya. Itu utang seragam semua, utang kredit. Tuh, bapak-bapaknya yang nggak pernah pakai sepatu, yang jendol kakinya. Tuh, semua diupayakan, ibu-ibunya bagus, seragamnya bagus, utang. Bapaknya pakai baju bagus, pakai jas, biasa ke sawah nggak pakai apa-apa, pakai jas, pakai batik minimal. Untuk menghadap SBY hari Minggu sudah berangkat jam 9, menghadap jam 10, menghadapnya jam 10, jam setengah 9 sudah istana, sudah siap. Tuh, nunggu 1,5 jam, kadang-kadang 2 jam di istana nunggu presiden menerima kita jam 10. Tuh. Begitu teng jam 10, kita dipersilakan masuknya dengan bagus, jalannya bagus, bajunya bagus, rapi semua. Tuh, menghadap SBY, ngomongnya bagus, tak. Betul, Bu? Benar begitu? Bagus enggak? Bagus enggak? Pas enggak? Itu ketika kita menghadap SBY seperti itu, bagusnya bukan main. Tapi ketika kita menghadap Allah yang menciptakan SBY, seperti apa? Kita diundang Allah hari Senin jam 12. Bukan SBY lagi. Kita diundang untuk hadir di hadapan Allah jam 12 siang hari Senin. Apa jam 10 sudah siap kita? Jam 10 sudah siap? Belum. Jam 11? Belum. Jam 12? Jam 12 teng, pintu Allah dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salat.
pintu Allah dibuka. Kumpul, ada yang datang? Nggak ada, kecuali yang adzan. Ya adzan itu aja. Lama salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gak ada datang, belum ada temennya. Tuh, salawatan lagi sampai ganti salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma min billahi salatan daimatan wa lagi. Enggak ada yang datang, belum ada yang datang. Akhirnya yang datangnya sholat sendiri aja, adzan sendiri, imam sendiri, makmum dewek borongan. Tuh, datang satu belakangan, si Marto datang belakangan pakai kaos oblong cap gentong, sarungnya sarung belel. Tuh, coba menghadap SBY pakai jas, pakai dasi, bajunya ngutang semua seragam. Gilir menghadap Allah udah telat, pakai kaos oblong cap gentong, satu orang doang. Itu kita urang dah. Urang. Iman kita cuma sampai situ. Ketakwaan kita cuma sampai di situ. Belum lagi cara kita menghadap Allah. Menghadap SBY bagus bahasanya Bapak SBY yang terhormat. Anu bagus. Menghadap Allah, gak jelas, panjang pendeknya gak benar. Tuh. Kita menghadap Allah sudah caranya nggak benar, tata caranya nggak bagus, kondisi badan kita juga nggak bagus, baju kita nggak bagus, cara sopan santun kita menghadap Allah nggak benar juga, bacanya nggak benar, tuh nggak jelas. Kapan kalau begitu sholat kita akan diterima Allah? Kapan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat kita? Apa benar kita ini calon surga? Atau mungkin kita jadi intip neraka? Mari kita introspeksi Bapak Ibu sekalian. Mari, kita sudah bagus belum baca Qur'annya? Kita sudah bagus belum sholatnya? Kita sudah ngerti belum bacaannya? Coba diapalin Ibu bacaannya yang bagus-bagus, artinya di ngertiin tuh, supaya ngerti artinya. Allahu Akbar, dirasakan artinya, tuh kan? Tuh. Sehingga sholat kita itu khusyuk. Ini sholat baru Allahu Akbar, utang si Majid, utang jangan mayar hari ini, jangan mayar. Ingat utang, ingatnya sawahnya tuh airnya banjir kemana-mana. Si Warto ingat si Munaroh. Bapak Ibu sekalian, mari melalui forum ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita menjadi muslim yang baik, muslim yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslim yang benar, muslim yang sholatnya fasih, muslim yang sholatnya baik, muslim yang sholatnya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan sholat yang seperti itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi kepribadian kita, kredibilitas kita dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, Pak ya? Bu. Di sini Sunda apa Jawa? Suna. Nah, tuh. Ya. Orang tingkatkan kepribadian kita sebagai muslim, akhlak kita sebagai muslim, ibadah kita kepada Allah kita perbaiki. Mudah-mudahan kita semuanya dijamin oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting lagi kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, nenek-nenek kita semuanya, dan saudara-saudara kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ibu bapak sekalian, baru nanti kita pulang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وعلى كل هذا دليلا وإماما يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سلمنا يا رب، سلم أولادنا، سلم أهلنا، سلم أولادنا، سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هداك كما نورت الأرض بشمسك أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.